Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk episode kedua mengenai pelafalan huruf dalam kalimat atau dalam kata. Pada episode pertama kita belajar mengenai pelafalan huruf secara mandiri. Yang harus kita perhatikan adalah adanya makhraj huruf, kemudian sifat huruf, tebal tipis huruf, dan harokat. Semoga kita semua sudah memahami itu, walaupun dalam prakteknya kita perlu bertalaki langsung, hadapkan guru satu persatu. Tapi minimal kita sudah mempraktekkan itu. Nah, carilah guru. Kalau memang kita bisa bertemu, maka kita bisa bertalaki satu persatu untuk mempraktekannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu pelafalan huruf di dalam kalimat. Ini yang kita sebut sebagai hukum tajwid. Lebih sering kita sebut hukum tajwid. Dalam garis besar kita bagi dua. Pertama adalah pelafalan hurufnya sendiri, yaitu nanti bagaimana pelafal huruf itu ketika ketemu dengan huruf lain dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi sukun. Gitu ya. Kedua huruf kita tinjau, huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat, atau huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, atau huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun. Itu ada tinjauan-tinjauannya, walaupun kita tidak akan terinci itu, namun kita akan tinjau yang lebih umum saja, gitu ya. Tapi juga akan kita berikan mana tinjauan-tinjauan biasanya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pelafalan mat. Sebelumnya kita sudah tinjau dengan adanya al-jauf. Al-jauf itu mat, ya kan? Tapi nanti kita sebut sebagai mat asli atau mat tabi'i, karena disitulah sebenarnya karena mat itulah yang sebenarnya ada dalam kalimat, ada dalam kata asli Arab. Jadi tidak berubah karena ya katanya memang di dalam kata itu atau suku kata itu memang panjang vokalnya atau harokatnya ya dua kali panjang harokat yang biasa, makanya matnya disebut mat asli. Jadi ada dua bahasan ini yang akan kita bahas. Ya, itu sebagai pengantar. Kemudian nanti kita juga akan tetap menggunakan lagu-lagu untuk sedikit mengingatkan teori-teori. Ya, kita akan rekam juga mengenai fantahsin, yaitu lagu-lagu yang kita gunakan untuk menghafalkan beberapa teori yang ada di bagian kedua ini atau episode kedua ini. Ya, ini berjudul pelafalan huruf dalam. Nah, hal yang perlu kita ketahui dalam pelafalan huruf dalam kalimat ini adalah cara membaca Al-Quran, ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran tentunya ada cara-cara khusus. Nah, ini mungkin bedanya dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia. Mungkin kita jarang mendengar atau bahkan tidak mendengar, oh bahasa Indonesianya dia fasih banget bahasa Indonesianya. Apa artinya? Ya mungkin kalau kita belajar lebih rinci tentang bahasa Indonesia mungkin kita akan menemukannya, tapi karena jarang ya di antara kita atau dalam sekolah kita ada pelajaran bahasa Indonesia secara fasih, tapi yang ada adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di dalam Al-Quran kita harus melafalkan secara fasih. Fasih tadi elemen pertama adalah pelafalan huruf, elemen kedua adalah pelafalan di dalam kata. Selain itu di Al-Quran diperhatikan mengenai durasi atau intonasi dalam proses bacaan. Durasi, proses bacaan, dan berhenti atau tersambungnya bacaan. Nah, bacaan di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu berupa rangkaian kata-kata yang nanti dari rangkaian kata itu menjadi ayat, beberapa ayat menjadi surat. Dalam membaca ayat, maka bacaannya itu harus mengalir ya, mengalir. Nah, nanti kalau ada berhenti, misalnya saya makan nasi, saya makan nasi uduk. Nah, nggak boleh saya berhenti makan, berhenti nasi uduk. Nah, walaupun di bahasa Indonesia masih bisa kita mengerti, ya. Tapi nanti ketika kalimat itu menjadi sedikit
mengandung pengertian ganda akan membingungkan. Misalnya kan, saya makan ayam mati. Saya makan ayam mati. Kita berhenti dimakan, maka saya makan dan ada di sana ada ayam mati. Tapi kalau saya makan ayam mati, nah itu beda. Kita berhenti dimakan, terus setelah itu kata mati, maka maknanya menjadi beda. Saya makan ayam mati. Saya makan ayam mati. Nah, tidak ada berhenti. Ya. Nah, itu pun artinya menjadi berbeda. Nah, namun di Arab belum tentu mengubah arti, namun juga bisa menjadikan makna itu menjadi tidak bermanfaat. Tapi yang jelas dalam proses berhenti di dalam bahasa Arab itu ada aturannya. Jadi kalau nggak ada aturan untuk berhenti, ya sudah, lanjutkan saja mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ berhentinya. Bismillah atau Bismillahi Rohmani. Nah ini ada aturannya kapan kita berhenti. Tapi sebelum itu kita sebutkan nama-nama dari proses aliran bacaan. Pertama kita membaca itu namanya nanti ibtidah hakiki. Kemudian nanti proses berlangsungnya bacaan itu disebut wasol. Nah, wasol itu terus. Nah itu wasol. Jadi kalau meneruskan bacaannya terus gitu, tidak ada hentinya, itu wasol. Wasol ini ada dua, idroj ini terus, taktah ini berhenti sebentar. Kayak kita, kalla bal rona dia berhenti tapi tidak mengambil nafas. Makanya itu disebut saktah. Kemudian ada wakof itu berhenti untuk mengambil nafas. Kita bisa mengambil nafas, tapi kita berhenti dari bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah dari Bismillahirrahmanirrahim itu wakof. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakof lagi. Ar-Rahmanirrahim. Itu wakof. Nanti kalau berhenti tidak akan membaca lagi, kita sebut sebagai kotok. Nah berhenti setelah wakof kita sebut sebagai ibtidah. Nanti ada ibtidah hakiki yang kita benar-benar mulai dari awal, dari bacaan, dan ada ibtidah saja. Ya, ibtidah idzofi juga bisa gitu. Nah itu ya. Jadi berhentinya dalam bacaan Al-Quran itu ada aturannya. Dan jadi jangan sembarang berhenti. Lupa kalau belum lancar gimana? Kalau belum lancar namanya waladi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u, dan dia masih terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq, tapi dalam kondisi dia berusaha dalam proses belajar, itu boleh. Bahkan alaiha ajron, baginya 2 pahala. Nah, malah dapat 2 pahala. Tapi ingat, dapat 2 pahala itu karena kita belajar. Nah, masalahnya kita mau belajar enggak? Kita terbata-bata, belum lancar, tapi enggak belajar. Nah, ini masalah. Makanya belajarlah sampai lancar membaca Al-Quran. Sehingga kita akan dapatkan al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Ya kan? Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u. Ya wa yatata'ta'u wa alaihi syakun. Wa alaiha ajron. Ya, dalam kondisi belajar maka baginya 2 pahala. Demikian pengantar. Intinya adalah membaca Al-Quran itu harus mengalir. Dan pelafalan huruf nanti bisa berubah ketika huruf itu bertemu dengan yang lain. Ketika tidak, maka nanti kita akan mendapatkan hukum asal dari pelafalan. Allah alam bisawab. Semoga Allah memfasihkan kita dalam membaca Al-Quran dan menjadikan kita ahlul Quran, memberikan kita rizki untuk bertilawah, mentilawai Al-Quran pagi hari, di siang hari maupun di malam. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.